Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, kali ini Pak Itam mau nge-review. Bukan review. Jadi Pak Itam mau nginformasiin bahwa di Pondok Cabe 1 itu ada tempat toko yang bener-bener lengkap banget. Jadi sobat Pak Itam yang mau masak, mau belanja-belanja bisa kesini. Nah kita lihat ya, dan ini bener-bener jadi dia lebih ke jualan kerupuk, jualan yang asin-asin. Sobat Pak Itam bisa ngeliat, dan ini lengkap banget. Oke Pak, sobat Pak Itam mau bikin apa coba? Iya, Pak Itam mau bikin how to make ya sekarang kontennya ya. Makanya Pak Itam mau belanja dulu. Oke, sampai jumpa lagi. Pak Itam mau belanja dulu. Oke. Sobat. Sobat Pak Itam, kita masuk dan kita tanya-tanya ya. Halo, selamat sore. Iya, perkenalkan dulu nih. Mau tanya aja pertama dengan Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Dari Teteh Leha nih. Teteh Leha. Nah, ini kan saya ngelihat ternyata di Pondok Cabe 1 tadi barusan lewat nyari-nyari bahan, dan ternyata di sini lengkap banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena ini fokusnya memang kayaknya toko ikan asin nih ya Mbak Leha ya. Ya, sama sembakonya. Sembako ya, lebih ke sembako dan ikan asin ya. Nah, Sobat Pak Itam, toko Teh Leha itu adalah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat kalau ke arah sana itu ke arah masjid, sedangkan ke sana itu arah ke Villa Cinere Mas. Ya, kita tanya lagi ke Teh Lehanya. Teh Leha, kalau boleh tahu di sini udah berapa lama ya jualannya? Jualan saya udah lumayan lama Mas, karena Iya. ini toko saya sendiri juga. Toko sendiri, wow. Oh ya, Udah 2 tahunan lah. 2 tahunan ya untuk di sini ya, karena memang pasti selama pandemi berubah-berubah ya untuk penjualannya ya. Karena saya juga pengalaman untuk belanja di sini. Nah, kebetulan oh iya, saya perkenalan dulu, saya ini Dapur Nusantara Pak Itam, yang nantinya toko Mbak nih saya akan mereview bahwa Sobat Pak Itam yang sekitar tinggal Tangsel wajib banget yang namanya belanja kebutuhan ya. Kebutuhan dapur, tapi dia lebih fokusnya itu yang lebih lengkapnya itu adalah ada bawang putih, kentang, dan yang pastinya Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini jenis-jenis ikan asin ya, yang pastinya yang lebih. Saya udah ngeliat bahwa ya saya anggap ini memang tokonya cukup lumayan besar, dan yang pastinya banyak juga ya orang-orang yang belanja di sini ya Mbak. Oh iya, kebetulan sore ini saya mau bikin sesuatu di Dapur Nusantara Pak Itam, dan lebih fokusnya saya akan membeli makaroni, dan Pak Itam akan membeli yang namanya kentang ya Sobat Pak Itam. Kalau boleh tahu Mbak, ini Sobat Pak Itam, ini adalah kentangnya, dan ini bener-bener enak banget. Nanti Pak Itam racik, dan Sobat Pak Itam wajib banget yang namanya nonton. Kalau boleh tahu, makaroninya setengah kilo berapa ya Mbak ya? Kita jual kemasan Mas. Oh, kemasan ya? Ya, kita jual kemasan, per kantong ini 2.000, kalau 5.000 3 kantong ini. 3 kantong ya. Banyak. Jadi sistemnya memang per kantong ya, bukan per kilo. Lebih memudah sih ya. Lebih mudah orang beli eceran gitu. Oke, karena nah Sobat Pak Itam yang memang yang namanya masakan atau mau bikin sesuatu itu kan pasti biasanya sesuai takaran. Nah, ternyata di warung Teh Saleha ini banyak banget yang namanya dia sistemnya eceran. Jadi kalau Sobat Pak Itam mau belanja sudah terjangkau, dan yang pastinya harganya cukup banget, dan untuk ibu-ibu ya terutama. Nah, Pak Itam mau bikin nih yang namanya, nanti Sobat Pak Itam bisa ngeliat apa aja. Nah, yang pastinya Pak Itam mau belanja ini Mbak, mau belanja makaroni. Makaroni saya siapin Ya, ya Mas. oke. Makaroni yang rebus dan goreng ya Mbak ya. Yang makaroni rebusnya berapa? 2. 2 saya potong ya. Ya, habis itu dengan ininya Mbak. Iya, 1 gorengnya. Sip. Lagi. Lalu saya juga mau beli kentangnya Mbak ya. Kentangnya. Iya, Ini berapa Mas? setengah kilo. Setengah kilonya berapa? Setengah kilonya 7.000 aja. 7.000 aja. Oke, siap. Nah, Sobat Pak Itam, ini kentangnya bagus banget, dan yang pastinya lebih gede ya, Mas. nah lebih gede, dan yang pastinya Sobat Pak Itam yang pengen banget yang namanya belanja-belanja di sini wajib banget ya datang ke sini. Nah, Sobat Pak Itam, ini adalah belanjaan Pak Itam. Nanti lihat dan tonton ya. Oke Mbak, mungkin itu aja. Berarti totalnya berapa belanjaan hari ini? Sama tadi kerupuknya Mas ya? Iya, betul. Semuanya jadi 15.000. 15.000. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak. Ya.
banget tuh. Nah, yang main foto satu bila. Akhirnya mau guys lagi. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, kali ini Pak Itam mau bikin makanan khas anak SD. Iya, dan ini khas banget dari makaroni. Dan yang pastinya ini adalah ide usaha dan ide bisnis yang bisa kita lakukan saat ini Sobat Pak Itam. Oke, bagaimana caranya dan bagaimana membuatnya? Check this out. Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini adalah bahan-bahannya. Nah sobat, cukup simpel sekali kita ngebikin makaroni telur sosis ayam. Jadi disebut maklor sosis ayam. Nah Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini ada sosis. Pak Itam menggunakan branch dari Shogood dan ini bener-bener sehat banget. Dan yang pastinya murah meriah dan hemat di kantong. Lalu Pak Itam ada makaroni. Nah ini tentatif buat Sobat Pak Itam. Yang pastinya Pak Itam bikin ini kurang lebih untuk 2 porsi Sobat Pak Itam. Lalu Pak Itam menggunakan 1 siung. Dan Pak Itam ada 1 buah telur. Dan yang pastinya Pak Itam menggunakan sahang dan roiko. Oke, sahang itu seperti merica Sobat Pak Itam. Bahasanya aja yang bahasa Pak Itam gunakan ini adalah bahasa orang Kalimantan Sobat Pak Itam. Oke. Nah, langkah pertama yang Pak Itam lakukan adalah Pak Itam mencoba untuk memotong daun bawang Sobat Pak Itam. Nah, Pak Itam menggunakan 1 daun bawang dan menurut Pak Itam ini cukup karena jumlah dari makaroni dan sosisnya nggak terlalu banyak, jadi untuk 1 cukup dan membuat supaya makaroni telur ini tambah lebih nikmat dan enak kalau menggunakan daun bawang ini. Nah kita potong secara perlahan dan pasti dan selalu berhati-hati karena pisau sangat tajam Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, setelah Pak Itam mencoba untuk memotongnya, Sobat Pak Itam bisa ngeliat. Nah Pak Itam mencoba untuk unboxing sosis ayam Sobat Pak Itam. Nah Pak Itam menggunakan 1 buah sosis ayam ya Sobat Pak Itam. Sobat Pak Itam bisa ngeliat dan ini bener-bener sehat ya. So nice. Bener-bener Pak Itam akuin ini harganya lebih murah dibanding brand-brand yang lain. Apalagi kalau yang bisa dibilang level menengah ke atas ya Sobat Pak Itam. Nah Pak Itam udah memotong bungkusnya dan Pak Itam mencoba untuk mengambil 1 buah sosis ayam Sobat Pak Itam. Dan ini bener-bener enak banget. Oh iya, sones ini saat kita potong ternyata di dalamnya itu sudah dibalutkan dengan plastik. Jadi kita wajib yang namanya saat sebelum dipotong kita kupas dulu bungkusnya ya, termasuk plastiknya ya Sobat. Nah Sobat Itam bisa ngeliat ini adalah proses pencabutan plastik. Jadi setiap sosisnya itu dibungkus dengan plastik lagi, benar-benar supaya steril ya pastinya, dan yang pastinya sehat banget. Nah itu adalah plastiknya. Setelah dibuang, langkah berikutnya adalah pemotongan sosis Sobat Pak Itam. Nah seperti biasa Pak Itam kalau motong sosis itu versi miring atau senggereng. Senggereng bahasa apa itu Pak Itam? Bahasa orang Pontianak Sobat Pak Itam. Nah Sobat Pak Itam yang wajib pengen tahu kampung Pak Itam wajib banget datang, dan itu ekonomi kreatifnya banget dan banyak-banyak yang namanya tempat wisata, kuliner. Kalau mau ke sana, sok kontak Pak Itam dan Pak Itam akan merekomendasikan tempat-tempat yang enak banget dan yang pastinya apalagi untuk kuliner Sobat Pak Itam. Nah, ini udah Pak Itam potong 1 buah sosisnya dan langkah berikutnya adalah apa? Ya betul, saatnya kita ke dapur. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini ada teflon yang Pak Itam sudah masukin air kurang lebih 100 ml ya, atau kurang lah. Nah ini mau kita rebus ya makaroninya Sobat Pak Itam. Nah Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini adalah teflon yang tadi diisi air dan sekarang sudah mulai mendidih. Saatnya apa? Iya, kita masukkan makaroninya. Nah Sobat Pak Itam ada tips nih buat Sobat Pak Itam yang ingin merebus makaroni. Sebenarnya makaroni itu cepet sih, tapi ini kan yang agak tebal dan prosesnya direbus. Jadi saran Pak Itam, lebih baik kita merebusnya setelah mendidih ya, kita masukkannya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 menit. Oke, setelah itu, nah kita coba untuk aduk-aduknya. Ya, maksud saya Pak Itam tadi setelah 2 menit nanti kita matikan, kita biarkan 1 menit, baru setelah itu kita rebus kembali kurang lebih 1 menit dan itu udah bener-bener
matangnya merata dan yang pastinya menghemat yang namanya gas. Nah, Sobat Pak Hitam bisa lihat ini Pak Hitam mencoba untuk mengaduk-aduknya dan proses ini sudah mulai mendidih ya Pak Hitam. Sobat Pak Hitam. Nah, di sebelumnya setelah kita menunggu setelah tadi mendidih dan Pak Hitam matikan, Pak Hitam mencoba untuk membuat adonan sebelumnya. Adonannya itu adalah Pak Hitam mencoba untuk masukkan sahang tadi ya dengan Royco. Pak Hitam menggunakan Royco ayam karena harus sama dengan yang namanya betul sosisnya. Nah, baru deh kita masukin telurnya ya Sobat Pak Hitam. Cukup satu dan yang pastinya ini bisa buat untuk 2 porsi. Oh iya, ini adalah ide bisnis yang Sobat Pak Hitam bisa lakukan di rumah ya selama pandemi. Mungkin di depan rumah ada teras, kita harus memanfaatkan peluang ya Sobat Pak Hitam. Dan di saat orang lain pada work from home, nah itulah kita harus melihat peluang. Oke Sobat Pak Hitam, nah ini adalah Pak Hitam mencoba untuk memasukkan yang namanya daun bawang tadi Sobat Pak Hitam. Langkah berikutnya adalah saatnya kita mengaduk dan pastikan bumbu-bumbunya itu tercampur dengan rata dan sosis, daun bawang yang tadinya dikasih Royco dan merica harus benar-benar sampai merata Sobat Pak Hitam dan pastikan benar-benar bumbunya itu tercampur secara merata dan oke, setuju ya, setuju dan yang pastinya ini enak banget. Oke, Sobat Pak Hitam, tadi adonannya sudah selesai, kita diamkan terlebih dahulu. Nah, Sobat Pak Hitam bisa lihat ini Pak Hitam ke dapur lagi dan Pak Hitam mencoba untuk mengaduk. Tadi sebelumnya sudah mendidih dan Pak Hitam mencoba untuk matikan dan setelah 1 menit Pak Hitam hidupin lagi dan ini tadi didiamkan kurang lebih 1,5 sampai 2 menit ya. Nah, ini Pak Hitam mencoba untuk merebus lagi kurang lebih 1 menit. Nah, Sobat Pak Hitam bisa ngeliat dan ini benar-benar sudah matang banget dan benar-benar sudah lembut. Dan saatnya apa? Ya, Pak Hitam meniriskan dan menggabungkan dengan telur tadi ya. Maaf, ini langsung Pak Hitam masukkan karena kendala dalam proses kamera tadi. Nah, Sobat Pak Hitam bisa ngelihat ini adalah makaroni, sosis, daun bawang dan bumbu-bumbu tadi. Nih Pak Hitam contohkan, Pak Hitam melihatkan, Pak Hitam lagi mengaduknya dan benar-benar supaya semua bumbunya itu merata dan yang pastinya enak banget ini. Oke Sobat Pak Hitam, langkah berikutnya ya kita masukkan ke dalam kuali adonannya. Tapi sebelumnya ya kualinya ini Pak Hitam masukkan minyak terlebih dahulu ya Sobat Pak Hitam dan pastikan kita menggunakan api sedang dan biarkan terlebih dahulu minyaknya supaya benar-benar panas dan mendidih. Baru setelah itu kita apa? Iya betul, kita masukkan adonan tadi. Nah, ini proses pendiaman sebentar. Pak Hitam sambil mengaduk-aduk adonan tadi supaya benar-benar terasa enak banget dan yang pastinya bumbunya harus benar-benar merata. Jadi pas waktu digigit, oh nyami, dap Nah, Sobat Hitam, saatnya kita apa? Iya betul. Ini Pak Hitam melihatkan dan saatnya kita masukkan ya Sobat Pak Hitam. Dan pastikan pelan-pelan karena ini minyaknya udah mulai panas Sobat Pak Hitam. Tapi ingat, apinya sedang saja. Nah, Sobat Pak Hitam bisa ngelihat ini semuanya Pak Hitam masukkan. Nah, ini bisa kurang lebih untuk 2 porsi seandainya kita jual Sobat Pak Hitam. Nah, tinggal untuk harga Sobat Pak Hitam tentukan sesuai dengan target dan yang pastinya siapa pasar kita dan lihat lingkungan kita. Oke, itu adalah tips dari Pak Hitam. Semoga bermanfaat. Nah, Sobat Pak Hitam bisa dilihat ini tadi Pak Hitam sudah masukkan dan Pak Hitam mencoba untuk meratakan dan pastikan semuanya itu kena yang namanya minyak goreng. Dan ini benar-benar enak Sobat Pak Hitam dan wajib untuk dijual. Oke? Siap, laksanakan. Nah, oke. Nah, perlahan tapi pasti ini Sobat Pak Hitam bisa ngelihat Pak Hitam mencoba untuk membalikkan. Tadi sebelumnya udah mulai lama Pak Hitam tinggalkan dan yang pasti udah mulai gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa? Ini benar-benar agak susah biasa ngebaliknya. Nah, jadi Pak Hitam menggunakan kurang lebih 2 sendok ya untuk ngebaliknya. Nah, kita rapikan lagi dan yang pastinya dibalikan ini supaya benar-benar harus matang merata. Ini agak kecoklatan tetapi Pak Hitam lebih senang sih. Kenapa? Karena crunchy. Yang namanya nanti sosis dan yang namanya nanti makaroninya pasti ada yang benar-benar nanti dia itu lembut dan ada yang benar-benar digoreng secara merata dan itu crunchy banget dan Pak Hitam suka banget. Nah, Sobat Pak Hitam cukup mudah kan? Cukup simple kan? Dan yang pastinya bahan-bahannya itu cepat dan bisa kita dapat di tempat-tempat terdekat rumahnya, misalnya di toko-toko kalau malas ke warung. Nah, kebetulan Pak Hitam tadi membelinya ini di mana? Iya betul, Sobat Pak Hitam pasti tahu. Nah, ternyata
sudah mulai mau matang nih Sobat Pak Etam. Langkah berikutnya Pak Etam mau meniriskan Sobat Pak Etam. Oke, kita tiriskan dan kita masukkan ke dalam piring. Nah, ini adalah hasilnya dan Sobat Pak Etam wajib banget yang namanya bikin. Oke, ini adalah hasilnya. Tinggal terakhir kita kasih topping dan ini tentatif. Yang pastinya Pak Etam menggunakan bubuk rasa barbecue dikit aja dan itu di tepi. Baru deh setelah itu kita santap, kita makan bersama keluarga dan yang pastinya enjoy your life. Oke Sobat Pak Etam, sampai jumpa lagi di konten masak-masak berikutnya.